Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia. Di sini kita akan bertemu untuk yang kedua kalinya dengan makul yang sama, ya ini masih lobby dan negosiasi, belum ganti ya. Tapi ini materi pertama di pertemuan kedua. Nah, pertama sebelum kita memulai perkuliahan kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu sebagai rasa syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semua rahmatnya, melimpahkan berkahnya kepada kita semua hingga pada saat ini. Berdoa dimulai. Lanjut. Setelah berdoa, kita memulai. Tapi sebelum memulai, kita berpantun dulu. Bunga harum kena arang. Udah siap belum? Kita belajar bareng. Pastinya harus siap ya. Are you ready? Ya, pertama kita akan mempelajari tentang konsep lobbying atau lobby. Terus, kamu tahu nggak sih apa itu lobby? Yuk, kita cari tahu dulu ya. Jadi, lobby adalah aktivitas komunikasi yang itu dilakukan oleh individu bisa atau sebuah kelompok atau sebuah tim untuk mempengaruhi. Nah, siapa yang dipengaruhi? Yang dipengaruhi adalah pihak-pihak yang berwenang membuat kebijakan publik. Contohnya, pimpinan organisasi atau pimpinan sebuah instansi seperti kepala dinas kayak gitu. Jadi orang-orang yang memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan. Nah, untuk apa sih terus lobby itu? Jadi lobby itu ya bertujuan untuk mendapatkan atau memberikan keuntungan bagi pelobi, bagi perusahaan orang yang melobi atau bagi diri sendiri. Jadi tujuannya itu. Nah, udah jelas kan tadi pengertian dari lobby. Sekarang buat apa sih kita itu ngelaba? Ngelobi. Ngapain kita harus ngelobi? Yuk kita cari tahu fungsinya ngelobi itu apa sih? Oke, sekarang kita menuju ke fungsi. Fungsi dari lobbying. Fungsi dari lobbying adalah jalan. Maksudnya jalan apa sih, Bu? Jadi membukakan jalan untuk kita memiliki relasi dengan organisasi, instansi, atau lembaga yang memiliki tujuan sama dengan organisasi yang kamu miliki. Kayak gitu. Dengan melobi, kamu bisa memiliki hubungan baik, kamu bisa bekerja sama, membangun program yang sama, kayak gitu. Itu salah satu fungsinya, ya ini relasi. Kemudian ada lagi, jalan pemberitahuan. Ketika kamu memiliki acara atau event, pasti kamu ingin dong memberitahukan event tersebut kepada masyarakat luas, termasuk kepada orang-orang yang memiliki kepentingan. Nah, dengan pemberitahuan itu, kamu juga bisa mendapatkan hal-hal atau tujuan yang kamu inginkan. Misalnya, kamu memiliki event untuk menggunakan jalan umum. Tapi kamu perlu izin dong. Jalan tersebut itu di bawah kendalinya siapa gitu. Kamu harus izin untuk menggunakan jalan tersebut. Akhirnya kamu melobi kepala atau pimpinan yang memerlukan yang mengeluarkan izin dari sebuah jalan. Kamu melobi, jika lobbymu berhasil dan baik, pasti kamu bisa mendapatkan izin untuk menggunakan jalan dalam eventmu. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari lobbying, ini pemberitahuan. Kemudian, fungsi yang lain adalah mempengaruhi. Ini yang pasti nih. Jadi, ketika kamu melobi, apalagi yang kamu lobby adalah pimpinan atau kepala dinas misalnya, atau kepala perusahaan besar gitu, kamu bisa mempengaruhi agar mereka itu bisa bekerja sama dengan kamu atau mereka bisa mewujudkan tujuan dan keinginan yang kamu berikan atau yang kamu tawarkan. Itu adalah mempengaruhi. Jadi kamu bisa mempengaruhi keputusan dari pemangku kebijakan tersebut dengan pembicaraan atau obrolan atau lobbying yang kamu gunakan kepada mereka. Oke, kita sudah tahu fungsi-fungsi dari lobbying. Sekarang kamu ngelobi itu punya tujuan apa? Harus tahu dong tujuanmu tuh ngapain.
Ya, langsung ke tujuan ya. Orang melakukan sesuatu itu harus memiliki tujuan, termasuk juga lobbying. Kamu ngelobi itu pasti ada tujuannya. Kamu melakukan sesuatu itu pasti juga ada tujuannya. Kamu suka sama dia, ada tujuannya. Tujuannya apa? Biar nggak sendiri. Biar ada temennya kalau makan, kan kayak gitu. Jadi pasti kamu tuh melakukan hal di dunia ini dengan tujuan tertentu. Nggak mungkin nggak ada tujuan. Ya ngapain dilakuin kalau nggak ada tujuan, ya tidur aja. Tidur aja juga ada tujuan. Karena apa? Supaya nggak capek, hilang capeknya. Kayak gitu. Nah, ada beberapa tujuan, bahkan banyak sebenarnya. Cuman di sini saya cantumkan beberapa aja ya, biar teman mahasiswa ada gambaran. Ada tujuan lobbying itu untuk menciptakan kerjasama yang baik yang saling menguntungkan. Iya benar, dengan lobbying kita punya kerjasama yang baik. Karena sebelumnya kita berkomunikasi, kita sama-sama memberikan uh, keinginannya. Kita menawarkan, dia menyetujui, kayak gitu. Itu jadi kita sama-sama diuntungkan karena dia menyetujui apa tawaran kita, termasuk begitu juga sebaliknya. Nah, kerjasama yang menguntungkan seperti ini baik untuk jangka panjangnya. Bisa jadi kerjasama ini akan berulang lagi. Jadi tidak cuma satu event terus kerjasama selesai. Jadi tujuan lobbying tuh kayak gitu ya, jangka pendek dan juga jangka panjang. Terus lanjut. Kedua belah pihak itu bisa saling menghargai dan saling percaya. Nih garis bawah saling percaya. Kalau tadi kerjasamanya bagus, saling menguntungkan, dan berjalan baik, itu akan menimbulkan kepercayaan. Kalau kita misal eventnya udah selesai, besok dia mau kerjasama lagi. Wah, berarti dia sudah percaya sama kita nih. Ini juga tujuan lobbying tuh kayak gitu ya. Lanjut, ada lagi juga pihak yang bekerja sama akan dengan senang hati melakukan suatu hal. Ya iya, karena kita sudah mengkomunikasikannya, kita sudah berkomunikasi secara langsung, secara dua arah gitu. Jadi kita menawarkan, dia menyetujui, dia menawarkan, kita menyetujui. Jadi sesuai dengan kesepakatan gitu. Jadi otomatis kita melakukannya dengan senang hati, tidak dengan terpaksa, karena semua sudah sesuai dengan aturannya, sesuai dengan izinnya, seperti itu. Pihak juga harus berkomunikasi dengan terbuka. Kalau lobbying tuh kayak gitu. Tujuannya juga apa? Tujuannya biar kita sama-sama bisa terbuka. Kalau misal nggak terbuka, nggak jalan baik pasti lobbyingnya. Nanti tiba-tiba pas acara atau pasca acara, ternyata ada yang dikecewakan karena kita tidak terbuka sejak awal. Ini juga penting. Nah, terjalin hubungan yang lebih, bukan hanya profesionalitas pekerjaan, tapi pastinya kalau misalnya kita sudah saling sering berkomunikasi gitu ya, sering lobby-lobbyan gitu, pasti juga nanti jadi teman, bahkan jadi sahabat gitu ya, nggak cuma karena pekerjaan. Yang misalnya kita kerjasama di event tertentu, kita punya tim di perusahaan, ingin mengadakan sebuah acara di restoran misalnya kayak gitu. Kita bekerja samanya, kita memakai tempat restoran tersebut, tapi restoran juga mau logo dari restoran itu dicantumkan dalam acara kita kayak gitu. Biasanya kan kalau misal lobbying untuk kerja sama event kan kayak gitu contohnya. Nah, ini bisa jadi setelah acara kita tetap jadi temenan, bahkan berlanjut gitu. Mungkin besok kalau ada acara lagi kita bisa kerja sama lagi gitu. Bukan hanya soal profesionalitas pekerjaan aja. Nah, yang paling penting adalah yang terakhir nih. Bukan hanya mencari keuntungan sepihak. Jadi, lobbying bekerja sama itu tidak bisa curang atau tidak bisa memikirkan diri sendiri. Kita harus saling berkomunikasi, saling terbuka untuk mencapai kesepakatan bersama. Jadi sama-sama menyenangkan, sama-sama diuntungkan. Nggak boleh curang dengan kita hanya yang untung, terus dia nggak untung, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus saling berdiskusi untuk
mencari solusi bersama. Nek misal memang ada masalah harus disepakati bersama, harus dicari solusinya bersama. Kayak gitu ya. Jadi yang harus dicamkan atau yang harus diingat-ingat teman mahasiswa adalah bahwa tujuannya lobbying itu tidak mencari keuntungan pribadi. Walaupun kamu yang lobby, tapi kamu nggak bisa mencari keuntunganmu aja. Tapi harus dua belah pihak itu sama-sama diuntungkan. Kayak gitu. Sekarang saatnya mempersiapkan diri untuk melobi. Ini belum tugas ya teman mahasiswa. Tapi ini saya menjelaskan aja bahwa sebelum lobbying itu juga harus ada prepare. Harus ada persiapan. Kayak kamu mau pergi itu juga harus ada persiapan kan. Harus pakai baju yang bagus, harus dandan dan lain sebagainya. Sama, ngelobi juga harus ada persiapannya. Persiapannya apa sih? Yuk kita cari tahu. Wah, ternyata enggak terlalu sulit ya. Jadi susah-susah gampang ya mempersiapkan diri sebelum ngelobi itu. Masa sibuk gitu pas jawabnya ya. Iya dong, karena sebenarnya kalau ngelobi itu persiapannya apa sih? Yang pertama, kamu harus menguasai masalah yang akan kamu bicarakan dengan pihak terkait. Iyalah, kalau kamu mendatangi seseorang atau pimpinan atau siapapun itu yang akan kamu lobby, pasti kamu sudah mempersiapkan dong kamu tuh mau ngomong apa, masalahnya tuh apa gitu, tujuannya tuh apa. Misalnya ingin bekerja sama untuk meminta dana gitu ya, meminta bantuan. Jadi kamu harus kuasai masalahnya. Buat apa sih dananya? Berapa sih nominalnya yang harus dibantu? Kemudian syaratnya apa aja gitu. Keuntungan mereka atau keuntungan yang didapatkan pihak terkait itu apa ketika sudah memberikan dana dan lain sebagainya. Pokoknya masalah terkait dengan lobby atau tujuanmu melobi atau permasalahan atau sasaran, pokoknya segala sesuatu itu harus dikuasai. Kemudian bicara setelah situasinya memungkinkan. Mungkin ketika kita bertemu, beliau sedang ngobrol dengan tamu lain atau mungkin beliau sedang telepon atau mungkin beliau memberikan wejangan dulu atau pembukaan dulu atau introduction dulu. Jadi kita harus dengarkan. Ketika sudah harus menyampaikan topik inti, barulah kita berbicara. Pokoknya situasi dan kondisinya itu harus dilihat juga ya. Lanjut, bicaranya harus jelas. Volumenya diatur. Yang pas tuh seberapa intonasinya juga, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Kalimatnya pun disusun yang bagus, yang sistematis, yang runtut, supaya dipahami itu mudah ya. Kayak gitu. Lanjut ke mengarahkan dengan tepat agar perhatiannya terfokus. Kalau kamu sudah berbicara dengan jelas, itu biasanya orang akan terfokus pada kamu. Tapi kalau bicaramu pelan, kemudian gak jelas gitu ya, orang tuh males dengerin. Jadi fokusnya pun terpecah. Mungkin ditinggal main HP atau mungkin ditinggal ngobrol gitu kan. Jadi kamu harus memiliki poin gitu supaya bisa diperhatikan oleh orang atau pihak-pihak yang hadir pada saat itu. Nah, yang paling penting lagi adalah sopan santun, saling menghargai, jangan menggurui, menghormati, kayak seperti saudara. Jadi ada baiknya juga kalau sifat-sifat humble gitu diterapkan ketika lobbying, tapi nggak kebablasan ya, masih dengan jalur yang bagus atau di jalannya atau di koridornya, sesuai dengan koridornya kayak gitu. Nah, udah paham kan? Kalau udah paham, yuk klik link di deskripsi box yang sudah saya siapkan ya. Di situ ada sedikit post test yang bisa kamu kerjakan. Jadi supaya kamu tuh benar-benar terlihat memahami materi yang sudah saya sampaikan. Bukan hanya terlihat ya, tapi memang benar-benar dipahami. Jadi gitu aja materi kita pada hari ini. Terima kasih juga sudah memperhatikan. Jangan lupa diisi ya.
pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.